sekali lagi itu kan suasana dunia saya sudah tercipta. Nah, dengan dulunya kan lingkungan ini kan kalau saya pulang itu risih gitu kan. Tapi sekarang malah ketika saya jauh malah rindu rumah gitu kan. Yang dulunya terasa panas apa, ternyata dengan kondisi anak-anak belajar, kemudian ketika saya pulang sharing dengan anak-anak muda, maka itu menjadi kebahagiaan tersendiri gitu. Apalagi sekarang kita punya program sudah kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mewajibkan datang ke TBM untuk minimal sekali seminggu gitu kan. Itu jadi jumlahnya lebih dari itu karena keseluruhan kan. Nah, selain bergerak di anak-anak juga bergerak di pemuda. Jadi setiap malam minggu kami di sini tadarus buku dengan teman-teman yang anak-anak muda di sini. Nah, jadi dengan itu kemudian yang membuat saya seolah-olah kerinduan saya dengan teman-teman kampus, kerinduan saya yang suka belajar di kampus, saya temukan lagi di sini. Gitu. Terobati lagi. Ya, terobati. Karena memang dunia itu harus kita ciptakan sendiri. Gitu. Kalau kita nggak ciptakan dunia untuk diri kita, ya kita akan ikuti dunia orang gitu. Nah, ketika kita pulang, kemudian kalau ada dunia pemuda yang lain, kalau Anda tidak berbuat, ya mau tidak mau Anda harus ikut di dunia mereka gitu. Tapi kalau kita pulang kemudian menciptakan dunia sendiri bahwa kita adalah anak terdidik, anak-anak muda yang energik kemudian bangun negeri ini, maka mereka lah yang akan datang kemudian menyatu dalam dunia kita. Nah, di saat itulah kemudian kita bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat kepada saya ingin menciptakan sistem yang tidak mematikan apapun yang saya buat. Karena memang sejak awal saya sudah katakan apapun yang saya buat itu haram hukumnya mati gitu kan. Nah, kalau kita ngecek TBM di negeri ini gitu kan, bahkan di Nusa Tenggara Barat ini sangat banyak sekali TBM yang mati gitu. Nah, itu kan soal mentalitas dan soal komitmen kita untuk mengabdi pada satu gerakan memang belum maksimal gitu. Nah, saya tidak ingin begitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zainuddin Wathoni. Pada kesempatan kali ini kita akan menggarap sebuah video yang dimana ini merupakan video pertama ya, sesi pertama. Kita akan melakukan pembuatan konten jejak pengabdi. Jadi kita akan mewawancarai, menanyakan hal-hal yang dapat menginspirasi kita semua. Meskipun itu mungkin bagi sebagian orang bernilai kecil, tapi paling tidak ada kemanfaatan yang mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat. Baiklah teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Baik teman-teman sekalian, untuk video sesi pertama ini, saya mencoba mengunjungi senior saya di Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon, Himmah NWDI. Bagi teman-teman yang belum tahu Himmah NWDI, silahkan dicek di Google ya, cari sendiri. Selamat pagi kan? Selamat pagi. Terima kasih telah bersedia untuk kita ngobrol, berbagi cerita kaitannya dengan jejak pengabdi untuk konten di video YouTube saya. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Siap. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Seperti yang saya ketahui karena ini kan tinggal di sebuah tempat yang mungkin tidak banyak orang tahu. Ya, namanya Biluk Petung ya kalau tidak salah. Ya. Apakah Anda lahir di sini atau transmigrasi atau seperti apa? Memang lahir di dusun ini, Dusun Landian, Desa Biluk Petung. Jadi memang lahir dan tinggal di sini. Itu sekitar tahun berapa mungkin bisa diceritakan? Saya lahir tahun 1995. Memang dulu belum dusun ini belum menjadi dusun Landian, tapi dulu masih menjadi dusun Bilo. Nah, sekarang sudah menjadi dusun Landian. Nah, setelah pecah yang awalnya kita memang tinggal di kebun, sekarang sudah tinggal di dusun Landian. Dusun Landian. Ya. Kan seperti kita ketahui juga, masa kecil kita berbeda-beda. Perjalanannya, kemudian segala hal yang berkaitan dengan cobaan lah gitu kan. Nah, mungkin apa sih kisah yang dulu Anda paling ingat ketika mengenyam pendidikan dasar itu? Kalau berbicara sekolah SD dulu kan
kita kan tinggal di kebun dulu kan. Nah, jadi perjalanan kita ke sekolah itu hampir 10 kiloan dulu, dan itu jalan kaki. Nah, dan jalan kakinya tidak seperti mereka yang melalui jalan yang datar gitu kan. Tapi kalau kami dulu ya jalannya jalan yang curam. Jadi perjalanannya harus berangkat subuh, dan kalaupun pulang itu kita nggak banyak teman karena dari pedalaman kan. Nah, syukur hari ini ketika saya tinggal di sini kan agak dekat dengan sekolah. Tapi kalau berbicara dulu ketika SD, bukan di sini rumah kita gitu. Jadi di dalam tempatnya gitu. Kemudian jauh sama sekolah. Ya, jauh. Dengan menggunakan jalan kaki. Ya, jalan kaki. Dan tidak sama seperti mereka yang kalau jalan itu banyak lah biasanya teman kita jalan kan. Tapi kalau kita dulu ya paling banyak 3 orang, 4 orang. Tapi memang ketika kita sekolah dulu, meskipun jalan kaki terasa begitu meriangkan bersama teman-teman. Meskipun ya kalau kita pikir sekarang capek memang kan. Tapi waktu itu ketika kita masih kecil itu memang terasa beda ya. Kita gembira sama teman-teman. Mungkin Kanda juga mengalami hal yang sama atau seperti apa? Ya, kalau masa lalu kan semua kita memang pernah merasakan gitu kan. Ya, tentu gembira. Apalagi kalau masa dulu kan setiap perjalanan kita itu masih, karena semuanya ini masih sawah gitu kan. Masih perkebunan, jadi buah-buahan liar kan banyak. Jadi agak senang lah kita. Tidak sama dengan sekarang gitu. Sudah mulai masyarakat sudah mulai ini lahan-lahan sudah terbuka. Ya. Sebelum kita lanjut teman-teman sekalian, jadi saya perkenalkan beliau ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di tempat ini. Beliau mendirikan Taman Baca Masyarakat atau TBM Tahdumul Jibal yang ada di Biluk Petung, Sembalun. Jadi teman-teman bisa cek sendiri nanti. Alhamdulillah sekarang sudah dari TBM itu kemudian beranjak menjadi yayasan. Ada yang dikelola juga sekolah ya, karena PAUD ya, PAUD dan seterusnya. Jadi dengan usia yang cukup muda bagi saya, sudah beliau mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Pendidikan ini bagi saya karena sangat besar efeknya kepada kemajuan peradaban sebuah tempat masyarakat. Nah, termasuk yang Kanda lakukan ini adalah hal yang sangat pantas kita apresiasi teman-teman. Nah, mungkin itu bisa diceritakan Kanda. Bagaimana Kanda kemudian ini kan pengabdian tidak mudah Kanda. Butuh pengorbanan materi, tenaga dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan. Ya, yang pertama tentu saya ingin mengucapkan syukur gitu kan. Di umur saya yang punya lembaga ini, bagi saya itu umur yang cukup muda. Karena ketika saya ketemu dengan teman-teman yang lain, beberapa kepala sekolah, kemudian pimpinan yayasan itu kan tua-tua semua mereka kan. Apalagi ketika rapat di kabupaten semua itu, saya merasa bukan merasa, tapi memang paling muda gitu kan. Nah, itu perjalanannya tidak mudah. Jadi selepas saya kuliah tahun 2018 saya selesai S1-nya, saya kemudian yang pertama itu membuat Taman Baca Tahdumul Jibal. Nah, yang Taman Baca Tahdumul Jibal ini berkembang menjadi Yayasan Anak Bangsa. Nah, ya di bawah Yayasan Anak Bangsa ini saya mendirikan PAUD pada 2019. Nah, dia keluar izin semuanya. Nah, di tahun yang bersamaan TBM-nya juga keluar izinnya. Kemudian ada namanya PAUD Anak Yatim, kemudian TPQ Serambi Ilmu. Nah, tetapi yang paling saya syukuri dari apa yang saya lakukan di desa ini gitu kan, ternyata tidak sia-sia gitu, dengan kondisi masyarakat yang memang kalau berbicara pendidikan sangat jauh lah gitu. Nah, tetapi dengan apa yang saya lakukan ternyata masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan, terutama di sekolah pendidikan anak usia dininya. Jadi begitu. Karena mereka juga bisa langsung baca bebas ya kan? Ya. Sini juga terdapat buku-buku banyak sekali. Di sini bukunya buku apa saja kan? Yang paling banyak itu buku anak-anak. Kalau yang ini kan buku dewasa ini. Nah, jadi ini campuran, tapi yang anak-anak itu di rak buku yang sebelah.
Nah, jadi teman-teman sekalian, memang pengabdian ini tidak serta-merta kemudian kita hanya melihat ketika sudah jadi, atau ketika kita melihat hal yang hasil dari apa yang mereka lakukan. Ini kan kebanyakan kita melihat ketika sudah sukses atau sudah berjalan. Kita nggak lihat proses awal beliau-beliau itu, termasuk Anda kita ini membangun. Nah, makanya dari sini kita mau menggali informasi itu supaya kita juga bisa menjadi pelopor perubahan di tempat kita masing-masing. Nah, karena kemudian ini yang sangat penting bagi saya, Kanda. Tantangan kita ini, anak-anak muda seperti saya yang baru lulus ini, Kanda. Kebetulan kita baru selesai kuliah. Pikiran kita ini yang baru selesai kuliah ini kan berkecamuk, Kanda. Pernah kita di waktu tertentu kita memikirkan tentang pernikahan. Di waktu tertentu lagi kita mikirkan pekerjaan. Di waktu yang lain juga kita pikirkan pengabdian. Nah, ini untuk mengontrol ini, Kanda. Melihat Kanda juga adalah orang yang belum menikah, ya, Kanda ya. Belum menikah. Belum menikah. Nah, mungkin ini sponsor untuk teman-teman bagi yang ingin kenalan sama beliau. Itu bagaimana kita kontrol, Kanda, supaya biar jelas gerakan kita. Yang pertama, kalau belajar dari apa yang saya alami gitu kan, tentu apa yang saya bangun hari ini tidak serta-merta itu adalah keinginan yang ketika saya ingin tuh langsung melakukan. Bukan begitu caranya gitu kan. Jadi jauh sebelum saya wisuda itu, sekitar semester 6 atau ya semester 6-7 lah. Nah, di situ saya sudah memikirkan ini apa yang saya lakukan setelahnya. Sudah terplanning. Jadi pasca saya wisuda mau mengerjakan apa yang saya bangun semuanya, bahkan saya tulis itu rencana-rencana itu semuanya gitu. Nah, bahkan sampai hari ini ketika saya punya sekolah, kemudian punya yayasan dan lembaga, ini semuanya sudah terencana sejak dulu gitu. Karena bagi saya tidak ada waktu lagi untuk merencanakan setelah kita wisuda. Betul sekali. Nah, jadi ketika mahasiswa ini ketika menjelang wisuda, kalaupun tidak punya rencana ya harus bergegas gitu, harus segera action gitu. Betul sekali, Kanda. Memang seperti apa yang Kanda sampaikan itu, perencanaan itu sudah kita bangun semenjak sebelum kita selesai kuliah. Alhamdulillah, Tiang juga begitu, Kanda. Maksudnya kita punya rencana sebelum selesai kuliah itu udah ada harapan besar yang kita ingin capai di kampung halaman kita. Nah, dan ada narasi yang bagus juga tadi disebutkan. Kita harus bergegas, teman-teman. Dalam salah satu konten saya juga, mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada salah satu puisi yang saya buat. Kita ini sudah tidak ada waktu untuk berleha-leha, teman-teman. Bahkan ada satu momen di mana mungkin Kanda sepakat atau tidak, ada di waktu di mana kita itu bekerja sendiri. Teman-teman mungkin yang dulu teman-teman kita pada waktu tertentu sih, Kanda. Yang kita dekat sekali dan sebagainya. Tapi ketika kita pulang itu terasa sekali kita mulai dari awal. Betul. Ini mungkin yang ingin saya tahu, Kanda. Ketika Kanda pulang itu kan, Kanda pulang, orang-orang terdekat kita masih mereka sekolah, mereka bahkan di rumah masing-masing. Lalu bagaimana Kanda membangun? Saya teringat kalau nggak salah 2020 kalau nggak salah, di saat wisudanya kampus tempat saya kuliah dulu kan, tempat kita kuliah lah. Mungkin bisa disebutkan kampus. YIH-NWDI Pancor gitu kan. YIH-NWDI Pancor, teman-teman. Saya pernah buat status di momentum wisudanya teman-teman angkatan yang kebetulan wisuda tahun 2020. Nah, status saya dalam Facebook itu cukup banyak yang membagikan karena memang saya menyentuh emosional. Saya ingin menggerakkan bahwa inilah hal-hal yang akan dihadapi oleh teman-teman yang akan wisuda besok, seolah-olah begitu. Nah, apa isinya dalam status saya itu mengingatkan bahwa dengan rencana yang sudah di-planningkan gitu dari kampus, sudah saatnya tidak menunggu orang lain lagi. Jadi sudah saatnya teman-teman harus bergerak sendiri gitu dengan orang lain. Kita harus rela berpisah dengan teman-teman kita. Kemudian
kita kan cenderung di kampus itu nikmat dengan karena banyak teman Ya, kita gitu, ya kebersamaan. Nah, tetapi ketika kita selesai kuliah jangan harap itu. Nah, makanya saya katakan ketika kita punya rencana itulah yang kemudian menguatkan kita sudah tidak perlu lagi banyak teman gitu loh. Karena kita punya tugas yang memang harus diselesaikan dan bisa kita kolaborasi sama banyak orang gitu. Nah, bagi saya sudah saatnya kita berpikir mandiri gitu di situ. Jadi secara mentalitas kan kita sudah 4 tahun kuliah. Jadi secara mental kita harus kuat, yang kemudian tanpa teman juga kita bisa bergerak ya. Kemudian mentalitas kita, apalagi kita yang berorganisasi di kampus kan sudah ditempa gitu. Betul, ya. Ketika berhadapan dengan masyarakat, jauh dengan mahasiswa, saya kira kita sudah secara mental sudah kuat gitu. Mungkin tadi beliau sampaikan kita harus bergas, meninggalkan kawan bukan berarti kita nggak silaturahim teman-teman. Tapi ada momen memang di mana kemesraan, kebersamaan itu akan hilang ketika kita selesai kuliah, dan kita harus korbankan itu karena memang tujuan kita membangun peradaban di rumah ya kan ya. Masuk juga saya misalnya yang baru selesai kuliah ini, kita itu berkecamuk pikiran kita. Di satu sisi kita juga rindu bertemu dengan teman-teman, tapi kita harus korbankan itu untuk meraih hal-hal yang sudah kita catat untuk kita ingin capai. Nah, kemudian Kanda di sini berapa banyak siswa atau adik-adik kita yang sering berkegiatan? Kalau di PAUD-nya itu hampir 70-an. 70-an orang. Kalau yang TBM-nya karena dia termasuk usia PAUD, kemudian usia SD, kemudian MTS juga, apalagi sekarang kita punya program sudah kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mewajibkan datang ke TBM untuk minimal sekali seminggu gitu kan. Itu jadi jumlahnya lebih dari itu karena keseluruhan kan. Nah, selain bergerak di anak-anak, kami juga bergerak di pemuda. Jadi setiap malam minggu kami di sini tadarus buku dengan teman-teman yang anak-anak muda di sini. Nah, jadi dengan itu kemudian yang membuat saya seolah-olah kerinduan saya dengan teman-teman kampus, kerinduan saya yang suka belajar di kampus, saya temukan lagi di sini. Gitu. Terobati lagi. Ya, terobati. Karena memang dunia itu harus kita ciptakan sendiri. Gitu. Kalau kita nggak ciptakan dunia untuk diri kita, ya kita akan ikuti dunia orang gitu. Nah, ketika kita pulang, kemudian kalau ada dunia pemuda yang lain, kalau Anda tidak berbuat, ya mau tidak mau Anda harus ikut di dunia mereka gitu. Tapi kalau kita pulang kemudian menciptakan dunia sendiri bahwa kita adalah anak terdidik, anak-anak muda yang energik kemudian bangun negeri ini, maka mereka lah yang akan datang kemudian menyatu dalam dunia kita. Nah, di saat itulah kemudian kita bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat kepada banyak orang di rumah. Menarik sekali teman-teman. Beberapa ungkapan tadi saya kutip. Kita adalah orang-orang terdidik. Kita juga harus energik untuk menciptakan dunia kita sendiri. Karena kalau kita tidak membuat dunia kita sendiri, ya kita akan larut dalam dunia orang lain kan. Tapi sebelum itu karena sebelum TBM ini ada atau PAUD ini juga, adik-adik kita ini PAUD-nya di mana? PAUD-nya tidak PAUD sama sekali. PAUD-nya ada, tapi jauh. Oh, jauh. Ya. Jauh sekali. Nah, sehingga ketika ada PAUD di sini, semuanya sekolah di sini sekarang. Jadi nggak lagi keluar. Dulu kan keluar mereka. Yang sampai jalur luar. Iya, jalur luar. Jadi luar biasa teman-teman. Memang masyarakat kita kan tidak semuanya bisa menyempatkan diri. Apalagi kan kadang-kadang juga banyak masyarakat yang tidak men-TK atau mempautkan anaknya. Karena memang aksesnya jauh kadang-kadang dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya di sini alhamdulillah, saya juga melihat tadi teman-teman pas tadi pagi itu memang ada kepuasan tersendiri, saya yakin itu karena ketika Kanda melihat hal yang sudah dibangun, kemudian melihat adik-adik kita di sini bercanda, bermain, mungkin ada kepuasan tersendiri kan. Tentu yang sekali lagi itu kan suasana dunia saya sudah tercipta. Dengan dulunya kan lingkungan ini kan kalau saya pulang itu risih gitu kan. Tapi sekarang malah ketika saya jauh malah rindu rumah gitu kan. Yang dulunya terasa panas ternyata dengan kondisi anak-anak belajar, kemudian ketika saya pulang sharing dengan anak-anak muda, maka itu menjadi kebahagiaan tersendiri gitu. Nah, kemudian
harapan ke depan Kanda. Ini kan sudah dasar-dasar pengabdian, kemudian harapan-harapan ke depan tentu masih banyak yang ingin dicapai. Nah, kemudian apa harapan Kanda ke depan? Yang pertama, saya ingin menciptakan sistem yang tidak mematikan apapun yang saya buat. Karena memang sejak awal saya sudah katakan apapun yang saya buat itu haram hukumnya mati gitu kan. Ya. Nah, kalau kita ngecek TBM di negeri ini gitu kan, bahkan di Nusa Tenggara Barat ini sangat banyak sekali TBM yang mati gitu. Nah, itu kan soal mentalitas dan soal komitmen kita untuk mengabdi pada satu gerakan memang belum maksimal gitu. Nah, saya tidak ingin begitu. Nah, seperti kasus beberapa tempo hari pernah ditemui kan beberapa TBM yang tidak amanah gitu kan. Nah, saya tidak ingin begitu. Jadi apapun yang saya buat termasuk TBM, termasuk kemudian PAUD, semuanya harus punya sistem yang dengan sistem itulah mereka bisa lembaga itu bisa berjalan seterusnya. Ya, jadi tanpa menunggu saya ada, memang sudah sistem itu yang jalankan. Bukankah kita percaya bahwa sistem itu adalah panglima lembaga gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus di literasi saya ingin sekarang sama teman-teman pemuda sudah tidak lagi bergerak di lingkup dusun gitu. Jadi kami ada satu program kami namanya Jelajah Literasi untuk Negeri. Itu adalah menginspirasi TBM atau simpul-simpul literasi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kami sudah keliling ke simpul-simpul itu, membagikan buku, kemudian selain bagikan buku, melatih anak-anak, main. Berarti ada pembagian buku juga? Ya, ada. Nanti kita minta ya teman-teman. Oh, siap. Pembagian buku dari program Jelajah Literasi untuk Negeri. Ya. Kami sudah sampai ke, saya lupa ya, tapi sudah 500-an kayaknya. Sudah 500-an judul buku yang sudah kami bagikan. Kemudian sudah beberapa puluh TBM lah yang pernah kami kunjungi gitu. Nah, itu juga harapan kita ya teman-teman, semoga Kanda nanti bisa berkunjung di kediaman kita di Sumbawa. Siap. Membantu kita juga untuk karena jujur teman-teman sekalian, saya sangat terinspirasi dengan apa yang Kanda Ripai ini lakukan, karena saya mengikuti betul jejak beliau ini dari masa kuliah, kemudian masa wisuda. Jadi tidak banyak aktivis yang dulunya aktif di kuliah karena kemudian membuahkan hasil di rumah. Ini tidak banyak. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan Kanda Ripai, yang dimana ini bisa menjadi bahan kita untuk berjuang. Karena kan teorinya kita harus amati, tiru, dan modifikasi. Nggak mesti sama, tapi paling tidak bahan inspirasi kita itu ada. Nah, dan saya sepakat tadi Kanda tentang apa yang kita buat itu haram hukumnya untuk mati atau berhenti. Karena saya juga membaca salah satu buku Kanda bahwa supaya sebuah lembaga itu berjalan dengan maksimal, paling tidak ada dua hal Kanda. Yang pertama itu integritas. Nah, integritas itu berkaitan dengan diri kita. Kemudian yang kedua itu sistem seperti yang Kanda sampaikan. Makanya saya sangat sepakat. Karena kalau sistem nggak dibangun teman-teman, memang kualitas kita mungkin tidak bisa diragukan. Tapi kalau sistem nggak dibangun, sama siapa kita bekerja kan? Makanya luar biasa tadi yang beliau sampaikan. Dan saya melihat teman-teman, banyak sekali TBM juga seperti yang beliau sampaikan. Ketika dia tidak ada di rumahnya, TBM-nya mati gitu. Nah, dan kalau sistem sudah dibangun seperti yang beliau sampaikan, meskipun nggak ada kita, TBM-nya tetap berjalan. Terima kasih Kanda atas inspirasi yang sangat luar biasa untuk sesi pertama. Ini sesi pertama kan. Kita juga akan mencoba menjelajahi teman-teman jejak pengabdi, semua teman-teman yang melakukan pengabdian di pelosok-pelosok ini negeri kita, ya kita khususnya ada di NTB, karena kita masih belum punya relasi yang besar ya teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan semoga sehat selalu Kanda untuk menahkodai perjuangan ini, sehingga harapan-harapan dan plan-plan ke depan itu dapat terwujud. Siap. Oke, terima kasih Kanda sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih banyak. Dan teman-teman sekalian, inilah jejak pengabdi sesi pertama. Semoga bermanfaat untuk kita semua.